kualitasnya ya, dalam arti dari dari petani, terus dari roaster. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Hari ini kita akan ngebahas tentang dunia kopi dan seluk-beluknya bersama dengan Fitri Asada atau yang biasa dikenal dengan Pipit sebagai owner dari Fulfill Coffee Roasters. Halo Pipit, gimana nih kabarnya? Halo, selamat siang. Baik-baik, silakan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi berbicara tentang dunia kopi, seperti yang kita tahu kan Pipit ini memiliki brand sendiri ya bernama Fulfill. Nah, apa sih yang membuat Pipit ini memilih untuk mendalami dunia kopi dan bahkan sekarang punya brand sendiri? Oke, jadi itu awalnya sebenarnya ketidaksengajaan ya, karena kita juga mulainya dari awal part-time. Kebetulan di salah satu coffee shop besar di Jakarta, itu tahun 2011, kalau nggak salah 2011. Ternyata seru, kopi itu nggak cuman sekedar kita nyeduh kopi atau dengan air gitu kan. Ternyata di balik itu ada teknik yang benar-benar kita harus perhatiin banget. Jadi selama lebih dari 10 tahun sih aku ngerasa dunia kopi ini seru banget gitu. Wow, jadi udah lama ya Kak, lebih Udah dari lama. 10 tahun bahkan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang seluk-beluk kopi, kira-kira ada nggak sih istilah-istilah apa yang harus dipahami dulu oleh smart viewers tentang kopi Kak? Sebenarnya kalau dibilang istilah tuh banyak banget ya. Kita bisa membagi. Jadi kalau misalkan kebaristaan, di sisi barista tuh ada nama sebutannya kalibrasi, atau sebenarnya lebih tepatnya bahasa universalnya ya kita harus mengkalibrate lidah rasa kopi sesuai standar kopi shop masing-masing nih gitu kan. Apakah sudah sesuai atau belum gitu kan. Sebenarnya istilahnya tuh banyak banget gitu kalau dihubungin gitu. Cuman memang setiap divisinya tuh beda-beda seperti itu. Oke, jadi ini nambah pengetahuan kita nih. Tadinya aku nggak tahu, jadi tahu. Oke, nah bagaimana sih Kak dengan adanya sertifikasi kopi atau Q-Grader? Nah, apakah Q-Grader ini tuh juga mempengaruhi dengan selera dan penilaian kita terhadap kopi? Oke, sebenarnya dalam penilaian Q perihal nilai yang kebanyakan berkaitan dengan objektivitas ya, tapi tidak menutup kemungkinan adanya sisi subjektif di kolom overall sejauh ini. Terlepas dari semua Q yang sudah terkalibrasi dengan nilai yang sama di seluruh dunia, jadi terlepas dari itu pertimbangan bahwa nilai terhadap kopi itu berbanding lurus dengan segi kualitas gitu. Jadi tugas Q memang sebenarnya untuk menilai kualitas dari si kopinya ini gitu kan. Tapi di penempatan yang sesuai ya gitu kan. Jadi memang peruntukannya satu hal ada satu event sebagai Q, oh kita harus menilai ini untuk ekspor misalkan gitu kan. Jadi kita tahu sisi dari nilai si kopinya ini berapa, lebih ke situ. Jadi kalau untuk selera balik lagi ke masing-masing individu gitu Betul. ya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, kalau Indonesia itu kan merupakan negara dengan sumber daya alam yang banyak banget ya. Salah satunya adalah kopi. Jadi Indonesia itu terkenal sebagai negara eksportir kopi terbesar di dunia. Apa sih Kak jenis-jenis kopi yang ada di Indonesia? Sebenarnya kalau dibilang jenis-jenis kopinya di Indonesia terutama itu banyak banget. Dari mulai Aceh, Sumatera, Toraja, Jawa Barat tuh kita dari Pangalengan juga ada. Banyak banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang, kenapa sih kopi Indonesia banyak penikmatnya? Ya karena kopi kita punya karakteristik dan jenis-jenis tuh yang banyak banget gitu. Makanya kita bisa bilang ya kopi Indonesia tuh ya kopi yang salah satu kopi yang paling enak gitu. Pastinya. Mungkin ada salah satu kopi yang sering terdengar di telinga kita, yaitu ada kopi Arabica dan juga kopi Robusta. Boleh dong Kak dikasih tahu apa sih perbedaan dari kopi Arabica dan kopi Robusta itu masing-masing? Sebenarnya dalam segi rasa ya, kalau misalkan kita suka karakter yang benar-benar pahit dan tidak suka asam, kita pasti ngarahinnya ke Robusta. Kita ngarahinnya pasti ke Robusta. Cuman kalau memang suka yang nggak terlalu pahit dan suka menikmati asam dari si kopi ini atau rasa manisnya, itu pasti kita arahin ke Arabica. Dari segi jenisnya atau bentuknya juga berbeda gitu. Kalau biasanya Robusta itu kan pasti lebih besar gitu kan. Kalau yang si Arabica pasti lebih kecil gitu. Oke, jadi Dan tingkat perbedaannya di kafeinnya juga bentuk. pasti lebih banyak di Berbeda. Robusta gitu. Oke, jadi berbeda di bentuk dan rasa gitu ya Kak? Betul. Oke, nah tadi kan kita udah sempat bahas tentang kopi Indonesia ya Kak. Nah, bagaimana sih prospek komoditi kopi Indonesia ke depannya? Menurut aku
pasti bakal berjalan dengan baik ya. Dalam arti maksudnya kita ngelihat jenisnya yang banyak, terus juga salah satu negara yang subur juga gitu kan. Jelas nyatanya Indonesia adalah salah satu penghasil kopi di dunia. Selama Indonesia masih prospek itu, ya itu pasti bagus banget. Oke. Nah, terus sekarang menyenggol tentang brand kakak sendiri nih. Gimana sih awal mula kakak itu bisa membuat brand sendiri, Fulfill Coffee Roasters, dan apa sih yang menjadi keunikan dari brand kakak ini? Oke, jadi Fulfill Coffee Roaster ini kan baru berdiri 10 November tahun lalu kebetulan. Inilah jati dirinya personal aku sama partnerku atau suamiku kebetulan. Jadi memang itu adalah hasil apa ya? Hasil berdua ya jatuhnya. Jadi fulfill gitu kan, into kita berdua gitu kan. Dalam arti selama ini berjalan, keunikan yang kita jual adalah roastingan yang kita hasilkan itu hanya ada di tangan Aldi Rivaldi atau suamiku gitu. Jadi tidak ada yang roasting yang lain gitu. Jadi mau apapun komplainan apa segala macam itu pasti kita bisa handle karena apa, nyatanya ya cuma satu yang roasting, tidak ada orang lain gitu, seperti itu. Jadi lebih tepatnya kita sebut artisan ya kalau bahasa anak sekarang, artisan kopi kayak gitu. Oke, jadi itu ya letak keunikannya itu benar-benar pokoknya produksi sendiri gitu ya Kak? Ya betul, karena kita nggak mau nge-handle ke orang lain. Kan ada beberapa roastery yang mungkin secara apa ya bahasanya, secara kuantiti itu udah banyak banget gitu kan. Dia tidak bisa menghandle sendiri dari segi jam operasional kan. Jadi mau tidak mau dia harus memiliki asisten roasting kan. Nah, cuman untuk di fulfill ini kita full semua, untuk roasternya cuma hanya satu. Gitu. Oh oke. Nah tadi kan kakak sendiri sebagai owner dari Fulfill Coffee ya Kak. Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dalam mengolah biji kopi? Oke, untuk hal yang diperhatikan sih sebenarnya dari kualitasnya ya, dalam arti dari petani, terus dari roaster, terus dari barista. Jadi kita sebut ada 3 orang yang berpartisipasi di sini gitu kan. Dalam arti dari segi kualitas, dari petani ini kita udah dapat grade-nya grade 1, udah bagus gitu kan. Sebenarnya bukan grade 2 atau grade 3 tidak bagus, cuma memang peruntukannya tuh beda gitu kan. Cuman yang kita jual adalah pasti grade 1, yang pertama. Nah, udah masuk ke roaster ya tugas dia adalah mengolah biji kopi ini sampai masak dengan sempurna, sampai masak dengan bagus bahasanya. Dalam arti dia harus memilah-milih mana, disortasi lagi ya bahasanya, disortasi lagi mana yang defect atau cacat dan itu tidak bisa kita pakai untuk masuk di grade 1. Setelah itu kita lari lagi ke tugasnya barista. Nah, tugasnya barista ini kan sebenarnya hanya kalau kita ngelihat tuh ya gampang lah, cuma nyeduh kopi atau dan air gitu ya gitu kan. Cuman nggak semudah itu, ternyata ada gramasi, ternyata ada suhu untuk airnya, ternyata ada teknik-teknik yang biasa kita pakai ternyata beda dengan barista yang lain gitu kan. Jadi banyak sebenarnya kompleks gitu kan. Jadi itu yang harus dijaga. Jadi bahasanya dari petani, roaster sampai barista dan end cup-nya itu ada di customer, itu memang harus sempurna dan sesuai dengan seleranya customer. Oh, wow. Oke, tadi kan kakak sempat bahas juga tentang grade kopi ya Kak, ada yang 1, 2, 3. Nah apa sih Kak perbedaannya grade kopi 1, grade kopi 2, dan grade kopi 3? Oke, untuk perbedaannya sih secara bahasa universalnya, grade 1 ini tingkat defect atau cacat kopinya itu tidak sebanyak grade 2 dan 3 gitu. Nah, kalau grade 3 biasanya dipakai untuk kopi-kopi komersil. Contohnya ya yang kita biasa ke warung gitu kan, ke warung ya instan. Nah, itu biasanya masuknya grade 3. Nah, grade 2 biasanya dipakai beberapa company yang komersil juga, tapi udah company ya. Maksudnya kayak aku juga nggak bisa nyebutin sih, ada beberapa brand, tapi memang ada beberapa brand juga udah menyebutkan kalau dia tuh pakainya premium gitu. Jadi ibaratnya sekarang kalau aku lihat coffee shop ataupun industri kopi ini udah lebih jujur sih ya daripada di tahun-tahun sebelumnya. Dalam arti mereka akan beritahu kalau misalkan kopi yang dipakai robusta gitu kan. Mereka nggak akan menyembunyikan ininya sih biasanya, dapurnya. Mereka kan ngasih tahu untuk customer. Jadi untuk jaga-jaga gitu kan. Dari kopinya juga misalkan pakai robusta, terus misalkan dia pakai grade-nya cuma grade premium gitu kan. Jadi semuanya udah aman. Jadi grade itu lebih ke kualitas kopinya masing-masing gitu ya? Kualitas kopinya. Oke. Terus kan tadi kakak sempat bahas juga tentang barista ya Kak? Kalau jadi barista tuh nggak semudah itu gitu. Berarti kan kalau mau mendalami dunia kopi, apa lebih baik kita itu ikut sertifikasi atau bagaimana Kak?
Eh, aku sih selalu bilangnya kepada semua orang yang mau jadi barista itu learning by case ya, atau learning by doing gitu. Kalau memang ada kesempatan untuk ngambil les dulu, silakan diambil, itu lebih baik. Cuma kan ada beberapa orang tidak ada kesempatan, akhirnya mereka langsung terjun aja deh, kita coba gitu kan. Nah, itu juga dua hal itu tidak menjadi masalah. Cuman memang yang harus diperhatikan sebagai barista ini kan nggak cuma seduh kopi doang ternyata. Kita harus menjaga tempat yang kita kerja ini nggak sebersih mungkin, dari area kamar mandi, dari area bar, dari area customer, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita juga harus memberikan servis yang baik gitu kan. Maksudnya dalam nggak moodnya kita pun ya kita harus menservis customer sebaik mungkin, dari senyum, menyapa, dan kita juga nggak boleh salah dengan orderannya mereka gitu kan. Ternyata sebagai barista tuh nggak semudah itu juga gitu. Dan itu semua tuh dipelajari kalau kita misalnya mengikuti sertifikasi itu Kak gitu? Yap, jadi kalau misalkan sertifikasi memang biasanya yang diluruskan itu justru ke materi baristanya, hanya baristanya aja. Jadi memang pengenalan servis, produk, dan lain-lainnya itu biasanya memang tidak banyak materinya. Nah, makanya beberapa, kalau aku lihat eranya sekarang nih, era tahun 2000, anak-anak 2000 ini emang mungkin jauh berbeda dari era aku dulu ya gitu kan. Mereka memang lebih udah deh coba jadi barista walaupun sambil kuliah gitu kan. Ternyata experience-nya lebih dapat di mereka gitu kan. Mereka tuh lebih senang caranya seperti apa gitu. Itu sih. Jadi yang penting gimana sih pas kerja langsung di tempat. Betul. Jadi untuk teman-teman yang mau mendalami dunia kopi tuh bisa dengan berbagai cara gitu. Salah satunya langsung coba juga boleh. Betul. Benar. Oke, next nih Kak, balik lagi tentang ke biji kopi. Nah, jenis biji kopi apa saja sih yang menjadi produk fulfill dan apa yang menjadi favorit dari konsumen? Oke, jadi kalau misalkan untuk dibilang favorit, kita sejauh ini supply-nya untuk house blend ya. Jadi house blend ini yang biasa kalian datang ke coffee shop nih, terus pesan cappuccino, latte, atau americano gitu kan. Itu namanya house blend di dalam hoopernya. Jadi blend ini yang kita biasa supply ke beberapa klien, dan kebetulan setiap klien ini memang nggak semuanya sama blendnya, jadi memang tergantung pasar dan marketnya mereka gitu loh bahasanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua untuk filter manual brew, mungkin kalau misalkan yang teman-teman semua pernah ngelihat ada coffee shop terus ada yang nyeduh pelan-pelan segala macam. Nah, itu coffee filter kita sih yang biasa jadi andalan, karena memang per minggunya biasanya kita mengeluarkan itu regionnya yang berbeda-beda. Jadi orang tuh nggak akan bosan gitu. Misalkan minggu ini bisa Gayo, minggu depan bisa Toraja, minggu depannya lagi bisa berbeda. Nah, sama yang terakhir, kita setiap hari Jumat ada namanya Filter Friday. Karena kita kan nggak punya coffee shop nih, kangen juga ngebar itu, kangen kan. Jadi ya udahlah, setiap hari Jumat kita keliling akhirnya. Jadi fulfill setiap hari Jumat tuh ngadain namanya Filter Friday, di mana kita akan nyeduh kopi dengan region yang hanya satu, dan kebetulan itu limited juga, jadi orang bisa datang, bisa enjoy the cups di situ semua, dan kita muter biasanya. Dan kebetulan udah ke Semarang, terus udah ke Slawi, terus kemarin terakhir ke Cirebon gitu. Wah, menarik banget. Aku baru denger sih Kak, jadi muter langsung gitu ya, nyamperin orang-orang gitu. Betul. Oke, nah pertanyaan terakhir nih ya mungkin Kak. Nah, seperti yang kita ketahui kalau fenomena kopi susu itu sedang merebak banget di Indonesia. Bahkan kayak hampir setiap 100 meter kita bisa menemui orang yang menjual kopi susu ya. Nah, apakah dengan adanya fenomena kopi susu ini menjadi demand tersendiri bagi penyedia biji kopi? Oke. Bisa dibilang iya, karena memang secara nggak usah jauh dari kita personal ya, jadi orderannya juga untuk blend kopi susu pun memang lumayan banyak gitu kan, berarti kan memang demand-nya banyak, dan marketnya ternyata punya pasarnya sendiri gitu kan. Cuman ternyata hasilnya tuh sekarang justru yang market manual brew, atau yang biasa yang tadi aku bilang seduh secara manual, justru memang sekarang lagi setara aja sih, justru aku bilang. Jadi mungkin nanti ke depannya juga tren kopi susu tidak akan semenggundak sekarang ya. Cuma memang punya marketnya sendiri, karena siapa sih yang nggak suka kopi susu udah manis gitu kan, punya karakter tersendiri gitu kan, dan itu juga easy untuk kita grab aja, datang cuma berapa detik atau menit gitu kan, 1 menit 2 menit ya udah jadi, dan kita bisa langsung enjoy gitu.
Oke, jadi sama aja lah ya kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak loh Kak Pipit. Terima kasih banyak juga. Waktunya. Aku tadi awam tentang dunia perkopian jadi tahu lah kira-kira. Wah, terima kasih banyak Kak Pipit karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama aku dan juga Smart Viewers di rumah. Oke, Smart Viewers, jadi itu tadi perbincangan kita seputar dunia kopi dengan Kak Pipit. Thank you Smart Viewers, jangan lupa tonton video lainnya di YouTube channel Binus TV dan jangan lupa juga buat subscribe, like, comment, and see you. Bye!